Saat mendengar suara ini, semua orang di aula bergidik, dan garis pandang tiba-tiba melihat ke pintu masuk aula. Di sana, siluet ramping bertahan, dan ada senyuman di wajahnya di atas wajah familiar Zhang Junlang. Ketika mereka melihat siluet ini, semua orang menggosok mata mereka dengan sedikit tidak percaya. Apakah aku sedang bermimpi? Ye Liangchen menepuk pipinya yang gemuk seolah tidak sama sekali. Itu membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Namun, segera, rasa sakit dari pahanya tiba-tiba membuatnya menjadi orang pertama yang sadar dari kebingungan ini. Bos. Tanda seru. Ninja Ye Liangchen kesakitan, berjuang untuk membuka telapak tangan si Jingying yang memutar pahanya menjadi gulungan, dan tubuhnya melompat seperti gumpalan daging, terbang menuju Qin Yichen. Kakak Ye, ketika saya melihat lemak Ye Liangchen seperti gelombang, sudut mulut Qin Yichen berkedut, dia ingin menghindarinya, tetapi juga memikirkan perawatan yang telaten dari kamar dagang Fei Lo. Naik. Pada saat kontak, kulit Qin Yichen tiba-tiba berubah. Ini adalah bagaimana dia merasakan tubuh besar yang tersembunyi di balik jubah lebar Ye Liangchen. Di bawah pelukan ini, dia bahkan menyukai Ye Liangchen dalam tren tubuh. Kamu gemuk, kamu harus menurunkan berat badan. Qin Yichen mengeluarkan suara di tenggorokannya, tapi ini sepertinya diabaikan oleh Ye Liangchen yang bersemangat secara langsung. Di hadapan pelukan Ye Liangchen, Qin Yichen tampak sedikit tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Dia ingin membebaskan diri, tetapi takut dia akan bekerja lebih keras, dan yang terakhir akan berantakan. Ketika saatnya tiba, bahkan jika dia bisa disembuhkan dengan eliksir, saya khawatir yang terakhir tidak akan pernah berani dekat dengannya lagi. Benarkah dia? Pada saat ini, semua orang di aula perlahan kembali sadar, dan di atas wajah masing-masing yang agak tidak sedap dipandang, mereka tiba-tiba muncul dengan kegembiraan. Dalam keluarga besar ini, Qin Yichen adalah jiwanya. Tanpa kabar selama lebih dari 2 tahun, itu benar-benar membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Setelah si Jingzhen sadar, dia langsung meninggalkan Ye Liangchen, yang sedang menyiapkan ingus dan air mata untuk mengeluh, yang juga memungkinkan Qin Yichen melarikan diri dari lautan daging. Putri, lepaskan aku. Masih banyak yang harus kukatakan kepada bosku, menantu perempuan. Saat dia diseret pergi, suara kesedihan Ye Liangchen terus terdengar di aula. Bos ini, yang bertanggung jawab atas kamar dagang terbesar di ras manusia, jelas tidak memiliki cara untuk menantu perempuannya. Suruyan dan yang lainnya, ketika mereka melihat Qin Yichen, mereka juga tampak sedikit bersemangat, tetapi mereka tidak kehilangan kendali diri seperti Ye Liangchen. Setelah berbicara dengan Qin Yichen sebentar, mereka semua mundur dan pergi dari sini pergi ke keluarga Qin Yichen. Tuhan, ayah, ibu, melihat wajah-wajah yang dikenalnya, Qin Yichen juga merasakan kehangatan di hatinya. Anakmu, sudah lama sekali sejak kamu keluar, dan tidak ada berita yang kembali. Mata Du Binglan memerah, dengan sedikit celaan. Ibu khawatir, merasakan perhatiannya. Qin Yichen merasa hangat dan tidak membenarkan, menjawab dengan suara rendah. Bahkan, mengapa dia tidak ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya di samping keluarganya? Namun, beban di pundaknya membuatnya harus mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa beristirahat seperti itu. Oke, kembali saja, menangis, sungguh hal yang baik. Selain itu, Qin Haoran membujuk dengan senyuman. Tetapi Qin Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa di mata ayahnya, itu juga tampak agak merah. Dan, tepat setelah mengucapkan sepatah kata pun, Qin Haoran menatapnya, dan Qin Haoran berbisik. Ibu, ayah benar, kita harus bahagia. Melihat penampilan Qin Haoran, Qin Yichen tidak bisa menahan tawa, tetapi masih meluncur. Ya, kami anak-anak benar tentang segala hal. Setelah mendengar ini, Du Binglan tidak bisa menahan tangis dan tawanya. Makan dan makan. Qin Haoran memberi isyarat kepada Qin Yichen untuk duduk kembali di tempatnya, kata. Melihat sepasang peralatan makan yang diletakkan di depan kursi yang sudah dikenalnya, Qin Yichen merasa hangat. Ketika dia duduk, dia memulai makan malamnya seolah sedang mencari keluarga Chang. Di depan orang yang dicintainya, Qin Yichen telah menjadi seorang junior yang menyenangkan orang yang dicintainya. Keakraban seperti ini sepertinya membuatnya melupakan banyak masalah untuk sementara. Ke malam. Setelah menghibur tuan dan orang tuanya, siluet Qin Yichen diam-diam menyelinap ke sebuah ruangan. Ah, apa yang kamu inginkan, hooligan? Ketika dia pertama kali masuk ke kamar kerja, manset aromatik dihantamkan padanya, dan pada saat yang sama, teriakan Susin terdengar. Hai, mendengar suara panas ini, tubuh Qin Yichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Setelah menghindari bantal yang masuk, dia mencubit pinggang tipis Susin dengan jari-jarinya di bibir merahnya. Di atas. Saat ini, halaman lain sudah dalam keadaan hening. Jika Susin diizinkan berteriak, banyak orang akan meluruskan telinga mereka untuk mendengarkan pertunjukan yang bagus. Kamu hooligan, biarkan aku pergi. Susin,
yang dipeluk oleh Qin Yichen, juga wajahnya cantik memerah. Sekarang dia bukan lagi gadis yang tidak mengerti tentang kecelakaan itu. Uhuk, kenapa kamu di ruangan ini? Dan kakak perempuanmu? Qin Yichen terbatuk, dan melihat bahwa yang terakhir sepertinya tidak berteriak lagi, sebelum dia melepaskan lengannya dan bertanya. HMPH, adikku masih dikenang di tengah malam, pasti baik-baik saja. Su Xinjiao memarahi, sedikit tidak puas. Kamu penjaga toko yang santai merasa nyaman. Tetapi saudara perempuan saya tinggal di markas kamar dagang untuk rumah dagang setiap hari sekarang. Mendengar ini, kesedihan Qin Yichen tiba-tiba muncul di hatinya dengan sentuhan rasa bersalah. Oh, kamu istirahat dulu. Aku meminta kakakmu untuk berbicara dengannya tentang sesuatu yang serius. Qin Yichen menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung. Setelah berbicara, dia juga pensiun dari kamar kerja aromatik ini dengan penuh minat. Gadis kecil ini juga sudah dewasa. Mencium aroma tubuhnya, Qin Yichen mau tidak mau bergumam. Ini sebenarnya didengar oleh Susin di dalam ruangan, wajahnya yang cantik bahkan merah. Setelah merasakan kepergian yang terakhir, Susin menatap pintu kamar, untuk beberapa alasan, tetapi merasakan kehilangan di hatinya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya tidak tahu apakah dia akan memperlakukan saya sebagai kakak perempuan. Di tengah jalan, Susin menghela nafas pelan. Ah, apa yang saya pikirkan? Dia anak yang hilang. Dan menantu perempuannya yang cantik tidak bisa dihitung.